Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Modernisasi merupakan proses terjadinya pemodernan untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan melalui akselerasi pendidikan dan aktualisasi teknologi. Modernisasi telah mengubah wajah dunia dari kusam menjadi bersinar, dari yang lamban menjadi serta cepat, dari yang tradisional menjadi rasional, dari yang primordial menjadi nalar. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat urgen bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula menjadi sebagai Abdullah saja menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib. Dalam mengalami sendiri betapa besarnya manfaat iptek bagi kehidupan Anda sebagai mahasiswa. Tanpa menguasai iptek, umat manusia akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan di jagat ini. Pada zaman modern seperti sekarang ini, ukuran maju setidaknya sesuatu bangsa justru diukur dari penguasaan bangsa itu terhadap iptek. Jika suatu bangsa itu mampu menguasai iptek, maka bangsa tersebut dikategorikan sebagai bangsa yang maju. Sebaliknya, jika suatu bangsa itu tertinggal dalam penguasaan iptek, maka bangsa itu dipandang sebagai bangsa yang tertinggal atau disebut bangsa berkembang. Supaya bangsa Indonesia masuk ke dalam kelompok bangsa yang maju, maka kita sebagai mahasiswa wajib berusaha sekuat tenaga untuk menguasai iptek dan mengejawantahkan iptek untuk kemaslahatan umat manusia. Kata ilmu diambil dari bahasa Arab alamah ya'lamu ilman, artinya mengetahui pengetahuan. Secara etimologis, ilmun artinya jelas, terang, baik proses perolehannya maupun objek kajiannya. Kata ilmun dalam Al-Quran diungkap sebanyak 854 kali. Dengan demikian, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera dan hati Al-Quran. Orang yang beriman dan berilmu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dianugerahi kedudukan istimewa. Perhatikan firman Allah berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadalah. Dalam dunia modern, seni menjadi bagian penting dari modernitas. Dengan dukungannya penuh perangkat canggih, refleksi, dan produk kesenian merambah ruang-ruang keluarga dan masyarakat, termasuk ke dalam dunia pendidikan tinggi dengan membawa berbagai nilai baru. Seni dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi dapat menjadi pencerah jiwa manusia dan dalam kehidupan di sisi lain dapat mengancam nilai-nilai hakiki kemanusiaan. Seni budaya bangsa Indonesia yang pada dahulu tidak hanya merefleksikan pemahaman para seniman terhadap ajaran Islam, namun juga karya seni dimaksudkan sebagai media untuk menciptakan kerukunan, kegotong royongan, kontrol sosial, bahkan menjadi pengunggah semangat mengusir penjajah. Bagaimana pandangan Islam tentang ekonomi? Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tertentu saja, melainkan pengorbanan yang tepat harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya sehingga mutu produksi dapat terjamin.
Demikian pula keuntungan tidak perlu dikejar sebesar-besarnya dan tidak perlu melewati batas. Jadi keuntungan monopoli dilarang dalam Islam. Oleh karena itu keuntungan harus sewajarnya dan tidak merugikan orang lain. Bagaimana pandangan Islam tentang politik? Politik dalam term Islam disebut siyasah, merupakan bagian integral atau tidak terpisah dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siyasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan, siyasah dustriyah, hukum internasional, siyasah dauliyah, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara, siyasah maliyah. Pendidikan dalam Islam bertujuan memanusiakan manusia. Ini berarti tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi dirinya sebagai manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah, yang berfungsi sebagai Khalifullah. Tujuan pendidikan dikatakan berhasil manakala proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar, secara Qurani, dan menyentuh ketiga ranah yang ada di dalam diri manusia, yaitu akal, hati, dan jasmani. Akar-akar kemajuan yang dicapai umat Islam memang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Rasulullah. Beliau mengajarkan kepada para sahabat bahwa menguasai ilmu itu adalah wajib, kewajiban yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Kalau perlu menurut Nabi Muhammad, kita belajar untuk dapat menguasai ilmu meskipun harus pergi ke negeri Cina. Secara teologis, Allah telah menetapkan bahwa yang akan mendapatkan kemajuan pada masa depan adalah bangsa yang menguasai ilmu, pengetahuan yang dilandasi dengan iman. Dalam sejarah kita dapat menyaksikan kemajuan iptik umat Islam membawa kemajuan bagi umat dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Umat Islam makmur secara materi dan rohani, juga makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Dalam realitas sekarang kita dapat menyaksikan bangsa-bangsa muslim tertinggal dalam iptik, sehingga yang menguasai dunia secara ekonomi, politik, dan budaya adalah bukan bangsa muslim. Mereka maju karena menguasai iptek walaupun sebagian besar mereka tidak beriman. Anda tidak perlu iri dengan kemajuan yang mereka capai, karena kemajuan materi itu dapat dikejar dan diraih oleh semua orang dengan modal penguasaan iptek tadi. Bangsa yang hanya menguasai iptek saja dapat maju meskipun tidak beriman, apalagi bangsa yang menguasai iptek dan beriman dengan iman yang benar tentu akan lebih maju daripada mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia. Ibnu At-Tahila menyatakan, sesungguhnya Allah memberikan kemajuan materi kepada orang-orang yang Allah cintai dan kepada orang-orang yang tidak Allah cintai, tetapi Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Perlu untuk disadari bahwa modernisasi akibat kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Industrialisasi dalam memproduksi barang dan jasa di satu sisi meningkatkan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, tetapi di sisi lain membawa dampak terhadap wujudnya stratifikasi sosial yang tidak seimbang, yakni kapitalis bermodal dan pekerja atau buruh. Dalam proses modernisasi ini seringkali kaum buruh menjadi lemah ketika berhadapan dengan kaum pemodal. Ketidakharmonisan antara dua pihak ini seringkali menjadi pemicu terjadinya ada gium di masyarakat, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Islam sebagai agama rasional adalah agama masa depan, yaitu agama yang membawa perubahan untuk kemajuan seiring dengan kemajuan kehidupan modern. Sebaliknya Islam yang dipahami secara tekstual dan dogmatis akan sulit eksis dan sulit beradaptasi dengan lingkungan kemajuan yang semakin cepat perubahannya. Kaum muslimin dan muslimat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam tekstual akan menjadi solusi dan pemandu dalam pemecahan berbagai problem kehidupan umat manusia. Islam yang dipahami secara tekstual akan menjadi penghambat kemajuan, padahal Islam merupakan ajaran yang berkarakter rasional, fleksibel, adaptable, dan berwawasan ke masa depan. Mungkin itu saja ceramah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.